Tenggara Timur. Pro 1, Kanal Inspirasi. Pak Kani, selamat pagi. Pagi. Oke, apa kabar Pak Kani? Sehat? Baik, sehat, Ibu. Baik, Pak Kani, 3 atlet dalam kejuaraan 3 atlet Manggarai begitu ya yang diutus nanti dalam Iya. kejuaraan dunia Kempo. Ini prestasi luar biasa sekali Pak Kanis ya. Akhirnya bisa maju ke kancah internasional. Informasi detailnya seperti apa nih untuk 3 atlet asal Manggarai ini Pak Kanis? Oh iya, baik. Ibu Risma, ini saya koreksi sedikit. Ada kesalahan ini. Sebenarnya bukan 3 ya. Tapi 4. 4 orang. Oke. 4. Jadi 3 dari Kabupaten Manggarai, 1 dari Manggarai Timur. Lalu kemudian 3 putri, 1 putra. Oke. Putranya yang satu kemarin itu si Marco yang pernah juara dunia juga di itu, Turki kemarin. Akhirnya Marco diikutsertakan kembali di Tunisia begitu ya? Iya, oke, Tunisia. Oke, dan 3-nya ini masih dibilang baru begitu Pak Kanis atau seperti apa nih? Bukan baru, mereka juga atlet lama, pernah ikut kejuaraan nasional juga. Jadi database-nya mereka itu sudah tercatat di PP, di pengurus pusat. Oke, kesiapan mereka? Ya. Kesiapan mereka untuk ke Tunisia nanti seperti apa nih yang sudah dipersiapkan oleh Federasi Kempo NTT ini? Terima kasih. Sekarang mereka lagi TC di Jakarta. Kurang lebih 1 minggu mereka bergabung dengan tim-tim lain dari provinsi seluruh Indonesia untuk melakukan TC terpusat di Jakarta. Lalu kemudian nanti mereka berangkat sekitar tanggal 8 atau 9 Mei karena pelaksanaan kejuaraannya sendiri itu mulai tanggal 11 sampai 14 Mei 2022 ini. Oke, 11 sampai 14 Mei nanti di Tunisia ya? Iya. Oke, saat ini mereka sudah di Jakarta begitu Pak Kanis? Oh iya, sudah. Nah, Pak Kanis ini kalau boleh cerita juga untuk pendengar kita ya, mungkin ingin tahu proses awalnya seleksi sampai mereka bisa tembus sampai ke kancah internasional ini seperti apa Pak Kanis? Oke, baik. Ini FKI ini kita terbilang baru ya, karena kan baru dibentuk di tahun 2018. 2018, lalu kemudian sejak itu kami melatih, mempersiapkan diri. Prinsipnya kami bahwa berlatih itu tidak tunggu momen ada kejuaraan baru kita menyiapkan atau berlatih. Tapi setiap saat kita berlatih terus, ibarat seperti parang. Dan setiap saat kita asah terus, pasti dia tajam kan begitu kan? Nah, oleh karena itu otomatis persiapan. Jadi dia tidak instan dia. Lalu kemudian sejak terbentuknya Federasi Kempo Indonesia ini, kami dengan seluruh pengurus, baik pusat maupun provinsi daerah, itu sudah membaca peluang karena FK ini dia levelnya internasional kejuaraannya. Sehingga sejak itu juga kami sudah berlatih untuk mempersiapkan event apa saja. Begitu. Jadi prinsipnya tidak menunggu ada kegiatan atau event kejuaraan baru kita berlatih, tapi setiap saat kita selalu berlatih. Gitu, Ibu Risman. Oke, dan mereka keempat atlet ini memang sebelumnya juga sudah pernah menoreh prestasi di tingkat nasional begitu ya? Oh iya. Internasional tidak, kecuali Marco. Kalau yang 3 ini putri ini nasional sudah terbiasa. Iya, pernah di Bandung, kemudian pernah di Jakarta juga kejuaraan nasionalnya begitu. Oke, nah ini kalau melihat proses latihan selama ini di bawah dampingan FKI NTT, bagaimana kalau bicara soal Marco kita tidak perlu ragukan lagi begitu ya Pak Kanis. Untuk ketiga atlet putri ini melihat potensi mereka menurut Pak Kanis, apakah mereka punya peluang yang cukup baik begitu di tingkat internasional nanti Pak Kanis? Iya, saya pikir begini, setiap momen itu, setiap kejuaraan itu kita harus optimis. Kita harus percaya diri. Pertama begini, Indonesia sudah diperhitungkan di kancah internasional begitu. Sehingga keempat atlet ini saya yakin pasti mendapat medali nanti pulangnya.
Oke, selain 4 atlet asal NTT ini, bagaimana potensi dengan atlet-atlet Kempo lainnya asal NTT, Pak Kanis? Eh, kalau saya batasi diri ya, karena Kempo ini ada 2, Ibu Risman. Ada Perkemi. Kami ini kan keluar dari Perkemi juga. Ya. Karena dimaksud ini Federasi Kempo Indonesianya, yakin saya NTT punya peluang besar. Oke. Begitu. Dan pendampingan terus dilakukan oleh FKI tadi ya, terus Betul. diasah. Dan untuk dukungan ini ya, untuk 4 atlet yang akan maju ke tingkat internasional nanti, dukungan dari pihak mana saja ini sampai sejauh ini, Pak Kanis? Kalau dari sisi finansial, paling yang kami tangani persiapan di kabupatennya, di NTT-nya. Tapi dari sisi keuangan untuk nanti dari Indonesia ke Tunisia, kalau macam-macam di si persiapan di Jakarta itu yang handle, Ibu. Bagaimana Pak Kanis? Mohon maaf agak terputus tadi. Kalau Halo? dari sisi finansial, Ya. finansialnya untuk kegiatan ini kami hanya tangani di tingkat provinsinya saja dengan kabupaten. Sedangkan selebihnya itu mulai persiapan TC, kemudian berangkatnya dari Indonesia ke Tunisia, Ya. Tunisia kembali dari sana sampai kembali ke daerah nanti, itu PP semua yang handle. Oke, dipastikan aman ini Kemudian ya. dari sisi materi tetap kami di provinsi dan kabupaten yang tangani secara ini atletnya, fisiknya. Baik, oke. Setelah melakukan TC terpusat baru PP yang tangani. Oke, tapi sejauh ini ada kendala tidak nih Pak Kanis? Kalau saya selaku ketua umum sih tidak mulai dengan kendala gitu Ibu ya. Kendala pasti ada, tapi itu bukan menjadi masalah buat saya. Oke. Karena Pertama optimis misalnya tadi ya. kita ini berlatih di masa pandemi. Di sisi lain kan kita dilarang untuk berkumpul macam-macam. Ya. Tapi lain sisi ini kan untuk mengatasi pandemi ini juga kan kita diminta untuk berolahraga kan gitu kan. Nah oleh karena itu kita mengatur ikut protokol kesehatan saja, prokesnya. Nah, kenapa? Karena kita terbukti bahwa kejuaraan kemarin macam ke Turki kemarin itu kan itu masa pandemi juga. Ya. Tapi buat saya itu tidak menjadi soal. Kita tinggal mengatur tekniknya di lapangan. Poinnya adalah kita jangan mulai dengan masalah saja lagi, Ibu. Oke. Baik, ini dipastikan nanti yang penting optimis saja ya untuk 4 atlet ini bisa menoreh prestasi di tingkat nasional. Baik. Oke, ada harapan lain mungkin yang ingin disampaikan oleh Pak Kanis? Ya, betul harapan saya khusus untuk masyarakat NTT, silakan bergabung kalau ada putra-putrinya ya yang berminat untuk masuk di Federasi Kempo Indonesia ini. Ini momen yang sangat tampan menurut saya karena kita tahu selama ini Kempo ini dia hanya berlaga di level nasional saja. Tapi sekarang dengan kehadiran FKI ini kita sudah levelnya internasional. Lalu kemudian tentu saya berharap di kabupaten-kabupaten lain yang punya potensi untuk masuk ke FKI silakan. Saya selalu membuka diri untuk menerima dari mana saja. Lalu kemudian yang kedua harapannya pemerintah juga tidak boleh menutup mata dengan melihat kesulitan-kesulitan sama seperti misalnya keuangan, kemudian fasilitas. Itu dia. Baik. Begitu Ibu. Oke, baik. Terima kasih Pak Kanis. Kami juga ikut mendoakan ya. Semoga nanti sukses bisa berprestasi untuk keempat atlet ini di Tunisia nanti. Selamat pagi Pak Kanis, salam sehat selalu. Selamat pagi, makasih. Itu dia pendengar informasi untuk Anda terkait dengan 4 atlet Manggarai yang siap berlaga dalam kejuaraan dunia Kempo di Tunisia. Dan nantikan 2 informasi lainnya, 2 topik wawancara lainnya yang akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.